Selamat pagi, apa kabar sahabat uang Anda? Saya berharap Anda dalam kondisi sehat semua. Berjumpa kembali di Jumat pagi ini bersama saya Rina Dewi Lina dalam program pendidikan finansial kita bersama Uang Anda. Program ini merupakan persembahan Siti Pekah dan Siti Foundation bagi keluarga Indonesia. Sahabat uang Anda, memenuhi kebutuhan hidup seringkali memerlukan biaya yang besar. Berbagai kebutuhan seperti menikah, menyekolahkan anak, membeli rumah, hingga memiliki kendaraan pribadi mendorong Anda berpikir keras untuk memenuhinya. Bagi kelompok masyarakat yang memiliki banyak uang, mereka tidak risau dengan berbagai kebutuhan berbiaya besar tersebut. Lalu bagaimana dengan kelompok masyarakat lainnya? Mereka dapat memanfaatkan fasilitas kredit yang ditawarkan perbankan atau perusahaan pembiayaan lainnya. Bahkan memiliki rumah dan kendaraan sudah menjadi kebutuhan utama yang harus dipenuhi. Bagi yang mampu, mereka dapat langsung membeli keduanya dengan tunai. Sedangkan bagi kelompok lainnya, mereka memilih membeli secara kredit dan bertahap. Ada yang mengajukan KPR terlebih dahulu, kemudian baru mengajukan kredit kendaraan bermotor atau KKB. Ada juga yang sebaliknya, di mana mengajukan kredit kendaraan bermotor baru setelah itu KPR. Semua punya alasan masing-masing, yang mana harus diajukan terlebih dahulu, KPR atau KKB. Agar Anda dapat memahaminya lebih baik lagi, pagi ini saya akan membahas lebih lanjut kredit kepemilikan rumah atau KPR dan kredit kendaraan bermotor atau KKB selama setengah jam ke depan. Untuk itu, tetaplah di depan pesawat televisi Anda. Sahabat uang Anda, saat ini pertumbuhan kredit kepemilikan rumah atau KPR dan kredit kendaraan bermotor atau KKB banyak diminati daripada kredit lainnya. Berdasarkan data Bank Indonesia, pertumbuhan KPR sebanyak 33,12% dan KKB 32,6% sepanjang tahun 2011. Angka pertumbuhan ini di atas pertumbuhan kredit agregat sebesar 24,4%. Untuk mengendalikan pertumbuhan KPR dan KKB agar lebih terkontrol, Bank Indonesia mengeluarkan aturan baru yang dipercaya dapat menghindari meningkatnya kredit macet KPR ataupun KKB. Salah satu aturan yang dikeluarkan yaitu soal besaran uang muka yang harus dipatuhi perbankan dan nasabah. Sementara itu, perlu saya jelaskan bahwa KPR dan KKB juga berbunga seperti pinjaman lainnya. Namun kedua produk ini tidak akan merugikan nasabah karena agunan adalah aset yang dikredit, yaitu rumah dan mobil yang bisa Anda miliki. Kredit jenis ini bahkan bisa menjadi utang produktif bila kendaraan yang dicicil digunakan untuk kepentingan usaha. Sayangnya, kredit macet KPR dan KKB lumayan besar. Jika terjadi kredit macet, yang rugi nasabah sendiri. Ini karena kredit histori mereka akan tercatat di Bank Indonesia. Akibatnya, mereka akan ditolak bila mengajukan kredit lainnya. Dukungan masyarakat untuk suksesnya RUU Tapera yang sedang dibahas bersama pemerintah atas usul inisiatif DPR RI. Jika RUU ini dapat diselesaikan, maka masyarakat yang kurang mampu akan mudah mendapatkan fasilitas dan akses kredit sangat murah dan berjangka panjang. Undang-undang ini berasaskan gotong royong, jadi jangan ragu menjadi peserta Tapera agar dapat memperoleh kredit murah dengan menabung 1-5% dari upah atau penghasilan Anda. Status Anas Urbaningrum yang diduga kuat terkait korupsi mega proyek Sport Center di Hambalang, Bogor, Jawa Barat terjawab sudah. Partai Demokrat mengutamakan penataan, penertiban, dan pembersihan partai. Saya masih percaya lewat proses hukum. Topik Sepekan, setiap Kamis pukul 21.30, hanya di TVRI. Saya semakin galau begitu kamu duduk di samping.
orang pasti akan melihat terus jadinya. Ya. Kalau jadi alat tulis, mau jadi apa? Tintanya. Stand up komedian itu seperti penulis. Bedanya, kalau stand up komedian tuh harus nulis sendiri, delivery sendiri. Kalau nggak lucu, ketawa sendiri. Pak Rodi, setiap Sabtu pukul 18 hanya di TVRI. Ragam seni dan budaya, untayan keindahan Zamrud Khatulistiwa, warna-warni alam dan panoramanya, aneka hasil kekayaan alam kita terangkum dalam Indonesiaku. Indonesiaku, Senin hingga Jumat pukul 8 hanya di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Mohon dukungan masyarakat untuk suksesnya RUU Tapera yang sedang dibahas bersama pemerintah atas usul inisiatif DPR RI. Jika RUU ini dapat diselesaikan, maka masyarakat yang kurang mampu akan mudah mendapatkan fasilitas dan akses kredit sangat murah dan berjangka panjang. Undang-undang ini berasaskan gotong royong, jadi jangan ragu menjadi peserta Tapera agar dapat memperoleh kredit murah dengan menabung 1-5% dari upah atau penghasilan Anda. Sahabat Uang Anda, kini kita memasuki segmen interaksi. Silakan menelpon dengan menggunakan password Uang Anda kendali di tangan Anda. Anda bisa bertanya apa saja sesuai dengan tema kita hari ini di nomor di bawah ini. Sahabat Uang Anda, sambil menunggu telepon masuk, saya ingin menginformasikan beberapa hal terkait bagaimana memanfaatkan KPR dan KKB secara maksimal. Pertama, sebaiknya lakukan perbandingan layanan kredit yang akan Anda ajukan, terutama terkait dengan bunga yang ditawarkan, serta layanan pendukung lainnya. Saat ini persaingan bunga KPR ataupun KKB di pasaran cukup ketat. Cari penawaran bunga yang kompetitif dengan cicilan bulanan yang tidak terlalu berat. Bila perbedaan bunga kredit tipis, perhatikan penawaran dari kemudahan layanan yang diberikan. Yang kedua, pilih bank atau lembaga keuangan yang memang berpengalaman dan terpercaya dengan program KPR ataupun KKB yang dimiliki. Jangan tergiur dengan penawaran yang mudah di depan, namun berat di belakang. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, uang Anda kendali uang tangan Anda. Kendali di tangan Anda. Baik, dari mana dan dengan siapa? Dari Heri di Makassar. Ya, silakan pertanyaannya. Ya, Mbak, saya mau bertanya ini. Baru-baru ini saya apply kredit kepemilikan rumah. Ya. Itu saya lihat di pameran ada promo uang mukanya 10%. Kemudian saya dapat promo juga untuk flat 2 tahun. Dengan bunga 7,4% lah, sekitar itulah. Ya. Nah, yang saya mau tanyakan nih Mbak, kira-kira nih setelah flat itu selesai, dalam 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan lah dan seterusnya, saya dapat 15 tahun untuk kredit itu kira-kira pergerakan suku bunganya, itu kira-kira gambarannya seperti apa tuh Mbak? Baik, itu aja, makasih ya. Baik, terima kasih Pak Heri atas pertanyaannya. Nah, tentunya Pak Heri saat ini sangat beruntung karena mendapatkan flat selama 2 tahun. Biasanya flat hanya 1 tahun. Lalu bagaimana ke depannya? Saat ini memang kita tidak bisa memprediksi bagaimana bunga akan ke depannya. Kalau melihat kondisi ekonomi Indonesia saat ini dengan fundamental yang baik, sepertinya bunga tidak akan menjadi lebih tinggi dari sekarang. Kalaupun misalnya lebih tinggi, hanya akan lebih tinggi sendiri. Tetapi bila 3 atau 4 tahun kemudian kita betul-betul tidak bisa mengetahui bagaimana kondisi bunga tersebut. Yang perlu Bapak siapkan adalah membuat dana darurat untuk membuat bila terjadi kenaikan bunga dari kredit KPR Bapak. Demikian jawaban dari saya, semoga bermanfaat. Halo, selamat pagi uang Anda.
Selamat pagi, uang Anda kendali di tangan Anda. Iya, dari mana dan dengan siapa? Saya dengan Esti dari Solo. Iya, silakan Ibu pertanyaannya. Iya, kalau kita sudah KPR, jadi jangka waktu 8 tahun, lalu kita punya uang kurang 3 tahun. Nah, kalau KPR itu kita lunasi sebelum selesai, itu apakah menguntungkan atau merugikan bagi kita? Gitu. Lalu selanjutnya baiknya itu kalau kita beli rumah, enaknya kita mengajukan KPR atau kita beli cash secara cash gitu, walaupun perhitungannya kita punya uang gitu ya, tapi kalau misalkan bisa KPR kan lebih enak gitu. Iya. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Baik, terima kasih atas Ibu pertanyaannya untuk Ibu Esti. Yang pertama, Ibu menanyakan bagaimana kalau kita melunasi masih ada cicilan selama 3 tahun lagi. Tentunya akan lebih menguntungkan karena Ibu hanya akan membayar pokok hutangnya saja dan bunga selama 3 tahun ke depan tidak perlu dibayar lagi. Ada sedikit tambahan biaya tapi tidak terlalu banyak. Nah, ada baiknya Ibu melunasinya bila memang ada uang. Yang kedua, apakah KPR atau pembayaran tunai? Tentunya bila Ibu mempunyai uang untuk membayar tunai, jauh lebih baik membayar tunai. Tetapi bila Ibu mempunyai usaha atau yang lainnya, ada baiknya Anda menggunakan KPR. Karena sisa uangnya Anda bisa gunakan untuk modal usaha Anda. Demikian jawaban dari saya untuk Ibu Esti di Solo. Semoga jawaban saya bermanfaat. Halo, selamat pagi, uang Anda. Selamat pagi, uang Anda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Uang Anda dikendalikan Anda sendiri. Uang Anda kendali di tangan Anda. Baik, dari mana dan dengan siapa? Halo. Dari Probolinggo, Jawa Timur. Ya, dengan siapa, Pak? Dengan Haji Ahmad Samsul Arifin. Iya, silakan Bapak Haji. Silakan pertanyaannya. Oh iya, saya punya KPR. Ya, bisa lebih cepat Pak pertanyaannya? Tapi saya, ya. Ya, halo. Saya punya KPR. Ya. Sudah bayar 2 tahun. Ya. Tapi dalam jangka waktu itu 8 tahun. Ya. Namun saya harus bayar melalui tabungan. Otomatis langsung diambil oleh Bank BRI itu sendiri. Namun pembayaran yang ke berapa ini, kira-kira ke 23. Ya. Ternyata dalam kredit ini tidak diambil oleh BRI sampai 2 bulan. Oh, baik. Ya. Ya, silakan langsung bisa lebih cepat, Pak. Tapi kesannya dalam tabungan ini kok saya uang ini kok bisa habis. Tapi datanya di tabungan saya tidak ada. Oh, baik, Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya sudah bisa menangkap pertanyaan Bapak. Jadi maksudnya Bapak melakukan pembayaran dengan melakukan auto debit dari bank itu tersendiri. Tetapi pada bulan ke-23 Bapak tidak di auto debit sampai bulan 22-24. Nah, yang sangat mungkin adalah Bapak bisa menanyakan kepada banknya tersebut, karena bank itu untuk mendebet misalnya tanggal 1, mereka mempunyai sistem sendiri. Biasanya mereka mendebet di jam 00:00 langsung bank itu akan mendebet. Apabila Bapak melakukan pengisian tabungan baru besok pagi harinya, maka uang Bapak sudah tidak akan terdebet lagi. Nah, Bapak bisa menanyakan langsung kepada bank, tetapi itulah jawaban dari saya. Semoga jawaban saya bermanfaat. Halo, selamat pagi, uang Anda. Alhamdulillah, Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi. Di Bandung cuacanya bagus. Ya, baik. Begini, dari mana uang Anda di tangan Anda gitu ya, Bu? Iya. Saya mau ngedit mobil dan rumah, Bu. Dari mana dan dengan siapa, Pak? Dari Rianto. Ya, boleh. Bandung. Ya, silakan pertanyaannya.
Gini Bu, saya mau ngeredit rumah, mobil, terus dan lain sebagainya. Uang Anda di tangan Anda, berarti uang saya di tangan saya gitu ya Bu ya? Iya, lalu pertanyaannya? Nah, lalu saya mau ngeredit mobil sama rumah yang LSS. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi pertanyaannya bagaimana kalau Bapak ingin mengkreditkan KPR dengan RSS? Tentunya Bapak harus menghitung dulu penghasilan Bapak. Apakah dari penghasilan Bapak maksimum 30% untuk mencicil rumah itu? Apabila itu mencukupi, silakan dilanjutkan. Hitung lagi apabila Bapak ingin melakukan kredit KKB. Kalau misalnya belum memungkinkan, tunda dulu. Rumah nomor 1. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Uang Anda? Selamat pagi. Uang Anda kembali di tangan Anda. Iya, dari mana dan dengan siapa? Dari Jogja, Ibu. Yes. Iya, yang ingin saya tanyakan itu apabila kita punya kredit mobil, iya, kita mau jual, tapi dalam posisi masih angsuran, karena kebutuhan untuk biaya sekolah anak gitu. Ya. Jadi apabila masih dalam proses angsuran mau dijual, apakah bisa? Ya. Baik Ibu, terima kasih pertanyaannya. Ibu, apabila memang kondisinya masih dalam kredit dan Ibu mau menjualnya, tentu saja masih bisa. Ibu bisa menjual dengan harga saat itu, dan ketika melakukan transaksi, Ibu mendapatkan uang dari pembeli dan melunasinya ke bank cicilan Anda. Lalu langsung dibalik nama kepada orang yang membeli. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih. Halo, selamat pagi. Uang Anda? Halo. Halo, selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Terkendali uang Anda di tangan Anda. Ya. Ya, dari mana dan dengan siapa? Dari Denpasar dengan Ibu Yuli, Bu. Ya, silakan pertanyaannya. Ya, Ibu, saya mau tanya masalah KPR. Ya. Saya waktu itu Bu mengambil KPR di Banyuwangi ya, Bu ya. Terus sudah gitu kita sudah bayar uang muka. Ya. Udah bayar uang muka dengan sesuai dengan aturan kan begitu. Ya. Hasilnya itu kan di KPR ya Bu ya, di KPR. Ya. Nah, ternyata waktu itu yang disetujui itu Ibu ya. Di bawah ya. Artinya kalau misalnya 100 juta itu yang disetujui oleh Bank BTN itu kurang dari 100 juta. Ya. Nah, setelah itu saya dianjurkan membayar lagi uang muka. Padahal aturannya uang muka itu sama Ibu, keseluruhan itu. Ya. Nah, itu bagaimana Ibu menurut Ibu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya untuk Ibu Yulia. Nah, apabila memang disetujuinya adalah di bawah harga 100 juta, bank akan melihat dari total penghasilan dan berapa hutang yang Ibu miliki pada saat itu, sehingga bank akan memberikan sebesar yang menurut mereka sesuai dengan perhitungannya. Nah, apabila memang memungkinkan, Ibu silakan menambahkan uang mukanya dan bisa melanjutkan untuk KPR-nya. Demikian jawaban dari saya, semoga bermanfaat. Halo, selamat pagi, uang Anda. Halo. Ya, selamat pagi, uang Anda. Iya, halo. Dari mana dan dengan siapa? Uang Anda kendali di tangan Anda. Iya. Iya. Uang Anda kendali di tangan Anda. Iya, dari mana dan dengan siapa? Dengan Bu Mimin di Bekasi. Iya, silakan pertanyaannya. Halo Ibu. Iya. Silakan pertanyaannya. Kemarin saya kan pinjam uang di bank. Iya. Ya, halo. Iya. Saya kan pinjam uang di bank itu dengan flat, ya. Kemudian saya belikan rumah secara cash. Ya. Apakah itu lebih menguntungkan daripada saya membeli dengan cara KPR? Karena di bank itu flat. Selama berapa tahun Ibu flatnya? Selama 7 tahun, itu kurang dari 2 juta. Saya pinjam uang 100 juta itu. Iya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, pertanyaannya. Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Apakah lebih baik meminjam dengan flat atau dengan KPR? Tentunya ada baik dan tidaknya.
karena di flat itu Ibu sudah bisa menentukan berapa cicilan Ibu. Tetapi kekurangannya adalah apabila nanti bunga menjadi turun sehingga cicilan Ibu akan tetap di yang sama. Sedangkan KPR biasanya ada flat selama 2 atau 3 tahun atau 1 tahun. Setelah itu bunga akan mengikuti kondisi pada saat itu. Bisa jadi menjadi lebih tinggi dan bisa jadi menjadi lebih rendah. Nah, apa yang sudah menjadi pilihan Ibu adalah yang terbaik untuk Ibu saat ini. Tinggal Ibu menyiapkan berapa uang yang harus disiapkan sampai 7 tahun ke depan. Nah, sahabat uang Anda, untuk Anda yang belum berkesempatan menelpon ke studio, silakan menghubungi uang Anda di email info@uanganda.or.id. Saya akan menjawab pertanyaan Anda di segmen email Anda setelah ini. Pemirsa, saatnya saya akan menjawab pertanyaan via email yang datangnya dari Saifuddin. Bu Rina, saat ini saya bekerja di luar negeri. Sudah cukup lama. Saya berencana untuk kembali ke Indonesia dengan memanfaatkan tabungan yang saya miliki. Tabungan saya sekarang 500 juta. Nah, saya ingin menggunakan 300 juta untuk membeli rumah dan kendaraan bermotor pada saat pulang kampung. Dan sisanya untuk usaha. Tolong sarannya, apakah rencana ini sudah tepat? Salam. Pak Saifuddin, terima kasih atas emailnya. Saya sangat bangga dengan Anda. Mudah-mudahan Anda bisa menjadi model dari TKI yang berhasil dan mau kembali ke kampung untuk berusaha di negeri sendiri. Selain menyumbangkan devisa ke dalam negeri, juga bisa menjadi kebanggaan bagi keluarga Anda sendiri. Baiklah, sebelum Anda memutuskan menggunakan tabungan tersebut, ada baiknya memperhatikan alokasi dana yang digunakan untuk membeli rumah dan kendaraan yang ingin dimiliki. Saran saya, belilah rumah secara tunai maksimal seharga 300 juta. Sedangkan untuk kendaraan bermotor, belilah kendaraan yang bisa digunakan untuk membantu usaha yang akan dijalankan. Sehingga kendaraan ini sifatnya produktif. Jika memungkinkan, belilah kendaraan bermotor roda 2 yang baru. Selain harganya tidak terlalu tinggi, tentu biaya perawatan tidak mahal. Saya tidak menyarankan Anda untuk mengambil kredit rumah ataupun kredit kendaraan bermotor, karena kemungkinan besar permohonan kredit tidak akan dikabulkan oleh bank. Karena ketika Anda pulang kampung dan belum memiliki pekerjaan atau usaha Anda belum memberikan penghasilan. Oleh karena itu, jalan yang terbaik adalah membeli tunai. Dengan membeli tunai, Anda tidak perlu khawatir aset Anda disita oleh bank karena kredit macet. Saran lainnya, jangan habiskan tabungan Anda untuk usaha. Tetapi tabunglah sekitar 50 sampai dengan 100 juta untuk dana darurat. Sehingga bila menghadapi kondisi terburuk dari usaha yang dijalankan, Anda masih bisa bangkit kembali untuk memulai usaha Anda. Dan Anda memiliki dana talangan untuk menyambung hidup beberapa saat. Demikian penjelasan dari saya, semoga dapat mencerahkan Anda. Sahabat uang Anda, di akhir program hari ini saya ingin menjelaskan aturan baru yang dikeluarkan Bank Indonesia atau Bank Indonesia terkait KPR dan KKB. Dalam surat edaran bernomor 14/10/DPNP. Bank Indonesia menetapkan bank atau lembaga pembiayaan hanya memberikan maksimal 70% kredit kepemilikan rumah dengan kriteria tipe bangunan di atas 70 meter. Namun untuk tipe 21, 36, 45, program pemerintah terbebas dari aturan baru tersebut. Sementara itu, untuk KKB terbagi dalam 3 ketentuan. Yang pertama, uang muka minimal 25% diperuntukkan bagi pembelian kendaraan bermotor roda 2. Yang kedua, uang muka minimal 30% bagi pembelian kendaraan bermotor roda 4 untuk keperluan non-produktif. Yang ketiga, uang muka minimal 20% untuk pembelian kendaraan bermotor roda 4 atau lebih yang digunakan untuk keperluan produktif.
Bank Indonesia bahkan tetap mendorong kegiatan bisnis tetap tinggi melalui kredit pemilikan mobil non-konsumtif. Untuk truk dan kendaraan niaga lain yang digunakan untuk dagang, hanya dikenakan uang muka sebesar 20%. Ketentuan uang muka KPR dan KKB ini mulai diperlakukan pada 15 Juni. Namun besaran KPR dan uang muka KKB tidak berlaku untuk kredit yang sudah mendapat persetujuan bank sebelum berlakunya surat edaran ini. Nah pemirsa, demikianlah Uang Anda episode kali ini. Mudah-mudahan penjelasan saya dapat membantu Anda mengelola keuangan dengan lebih baik lagi. Bila Anda ingin mengajukan pertanyaan, kritik maupun saran, silakan kirim ke alamat email kami info@uanganda.or.id atau bergabung dengan like fanpage Facebook grup Uang Anda atau follow kami di Twitter di @uanganda. Kami akan memberikan souvenir bagi setiap penanya yang mengirimkan pertanyaan paling menarik. Saya Rina Dewi Lina, sampai jumpa lagi di hari dan jam yang sama hanya di TVRI. Uang Anda, kendali di tangan Anda. Acara ini dipersembahkan oleh